Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam doa yang Yesus ajarkan, ada kalimat yang berkata demikian dalam doa Bapa kami. Ampunilah kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudaraku, menyimpan sakit hati, dendam, dan sikap tidak mau mengampuni seringkali menjadi penyebab berbagai penyakit dalam tubuh kita. Pada satu kesempatan, Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kali ia harus mengampuni saudaranya yang berbuat dosa kepadanya? Cukup sampai maksimum 7 kali saja? Jawab Yesus, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Mengapa mengampuni itu sulit? Bahkan sering lebih sulit ketimbang yang seharusnya. Salah satu sebab utamanya adalah karena orang sering merancukan antara mengampuni dan melupakan. To forgive and to forget. Ada yang dengan tegas mengatakan, pokoknya saya tidak bisa dan tidak akan mengampuni orang itu, titik. Padahal bila kita usut lebih lanjut, yang sebenarnya ia maksudkan adalah, saya tidak bisa dan tidak akan melupakan perbuatannya yang keji itu. Kesediaan mengampuni bukan cuma vital dalam memelihara hubungan antar pribadi, tetapi terlebih-lebih dalam terus merekat hubungan antar kelompok. To be social is to be forgiving. Artinya, menjadi makhluk sosial itu syaratnya adalah mengampuni. Itulah yang pernah disampaikan oleh Robert Frost. Sekiranya Anda hidup seorang diri di tengah hutan rimba atau di padang gurun, Anda tidak memerlukan pengampunan orang lain, tetapi kebutuhan berubah. Begitu Anda harus hidup bersama dengan orang lain, betapapun kecil lingkungan hidup Anda itu, Anda bisa berbuat salah terhadap orang lain. Dan sebaliknya, orang lain pun bisa pula berbuat hal yang sama terhadap Anda. Benarkah mengampuni harus berarti melupakan? Bila benar, pantaslah orang mengatakan bahwa pengampunan itu mustahil. Sebab bagaimana mungkin
bisa melupakan penghinaan, penganiayaan, penindasan, pengkhianatan yang pernah kita alami? Bukankah luka di kulit akan mengering, tapi luka di hati dibawa mati? Shriver mengatakan tidak, justru sebaliknya lah yang benar, yaitu ingat dan ampuni. Remember and forgive. Pengampunan sejati harus berawal dari ingatan yang jelas akan getirnya rasa kecewa, akan pedihnya dihianati, akan perihnya dibohongi berkali-kali, dan akan sakitnya diinjak-injak hak-hak kita yang paling asasi. Getir, pedih, perih dan sakit. Ya, itu tak akan pernah saya lupakan. Tak perlu saya lupakan, dan memang tak mungkin. Namun demikian, saya toh bersedia mengampuninya. Mungkin ada banyak orang, atau bahkan di antara kita, yang tidak bisa mengampuni orang yang telah melukai kita. Atau mungkin kita tidak dapat mengampuni diri sendiri. Menjadi orang yang tertuduh terus-menerus, dan kerjanya selalu menghukum dirinya sendiri. Ingat, Tuhan tidak menghendaki semuanya itu terjadi. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah kita mampu mengampuni orang lain, dan juga kita dapat melepaskan diri kita dari rasa bersalah. Mengapa saudara dan saya harus mengampuni, baik orang lain maupun diri sendiri? Sebab Allah telah mengirimkan Putra Tunggalnya untuk mati di salib, untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dia adalah Allah yang memberi pengampunan. Di zaman Perjanjian Lama, untuk menebus dan menyucikan dosa bangsa Israel, seorang imam besar harus menyembelih dan mempersembahkan korban anak domba untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan saudara dan saya. Tuhan Yesus telah menjadi anak domba, menyerahkan nyawanya di kayu salib dan mencurahkan darahnya. Oleh kuasa darah Yesus, kita beroleh pengampunan dosa, dan karenanya kita bisa menghampiri tahta Allah dan memanggilnya Aba, ya Bapa. Dampak ketika tidak bisa mengampuni: sakit secara jasmani dan rohani, bahkan dapat membunuh. Ingat, Kain yang membunuh adiknya Habel. Ingat di tengah penderitaan jasmaninya dan batinnya yang luar biasa di atas kayu salib, Yesus pernah menolak minuman yang sebenarnya akan dapat sedikit menjadi penawar rasa sakitnya. Dengan itu ia menunjukkan betapa ia mau dengan sadar merasakan penderitaannya detik demi detik. Ia mau mendengar rintihannya sendiri saat demi saat. Dan doanya, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah sakitnya mengampuni. Ingat, namun mau mengampuni. Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita. Itu sebabnya kita pun harus juga mengampuni orang lain dan diri sendiri, supaya kita memperoleh kehidupan yang baru. Allah mengasihimu. Dia mau mengampuni dan menyelamatkan saudara. Saudara hanya perlu menerima Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Ampunilah orang lain dan diri sendiri, maka saudara akan beroleh kelegaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Bapa, ajarlah kami untuk senantiasa dapat mengampuni orang yang telah membuat hati kami pedih, bahkan mereka yang dengan sengaja ingin menghancurkan dan menjatuhkan kami. Kami tidak ingin menyimpan kepahitan tersebut. Kami ingin bebas dari rasa dendam dan kecewa. Pimpin kami, Tuhan, agar dapat mengampuni dan melupakan perbuatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.